Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kurniawati dengan NIM P0034102103 dari tingkat 2A jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan cairan otak atau brain fluid. Kita langsung saja ke pembahasan, yaitu di sini akan saya bahas ada tiga proses. Itu yang pertama adalah pra-analitik, yang kedua adalah analitik, dan yang ketiga adalah pasca analitik. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita harus mengenali apa sih itu sebenarnya cairan otak. Nah, di sini saya paparkan beberapa pengertian dari cairan otak, yaitu cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF adalah cairan bening yang berada di dalam dan di sekitar otak serta sumsum tulang belakang. Nah, cairan ini diproduksi di bagian otak yang bernama ventricle, tepatnya oleh jaringan yang disebut plexus choroid. Nah, ini merupakan penjelasan singkat dari pengertian cairan otak. Baik, kita mulai ke tahap yang pertama, the first section, yaitu pra-analitik. Pada proses pra-analitik ini, pertama-tama kita harus melakukan persiapan kepada penderita atau pasien. Dalam pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik, karena tidak fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif atau lebih beresiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. Nah, selain itu, dokter yang merawat hendaknya juga memberitahukan kepada penderita dan keluarganya kapan tindakan akan dilakukan, karena bahan pemeriksaan yang sudah diambil harus segera dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua adalah pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan. Wadah atau tabung penampung yang berlabel identitas penderita, serta semprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Pada formulir diisi lengkap identitas pasien, nama, nomor register, nomor rekam medis, ruangan, keterangan klinik atau diagnosis, jenis cairan tubuh, dan pemeriksaan yang diminta oleh pasien atau pemeriksaan yang disarankan oleh dokter. Selanjutnya adalah pengenangan bahan. Untuk cairan otak ini sangat beresiko ya, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk cairan otak setelah diambil dan ditampung dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Hal ini sangat penting karena analisis cairan otak harus dilakukan segera setelah bahan diambil. Yang kedua adalah section analitik. Nah, second section ini atau analitik, di sini kita masuk langsung ke proses pemeriksaan sampel cairan otak ini, di mana proses ini atau proses analitik ini sudah dilakukannya pemeriksaan, di mana nanti akan dideteksinya indikasi dari penyakit yang terdapat di dalam cairan otak ini, seperti pendarahan, kanker, dan infeksi. Jadi cairan otak ini sangat membantu para dokter dan para analis untuk mengetahui penyakit apa sih yang diderita oleh pasiennya. Seperti salah satunya ya seperti yang saya bilang, pendarahan, kanker, atau infeksi yang terjadi di bagian otak. Tahap yang terakhir ialah tahap pasca analitik. Pada tahapan ini merupakan tahapan di mana penegasan hasil dan pencatatan hasil dari pemeriksaan. Nah, untuk pasca analitik ini hasil telah keluar. Jadi sebenarnya hasil telah keluar di proses analitik. Namun untuk di proses pasca analitik ini kembali dicek atau diulang apakah benar hasil ini sudah sesuai, yaitu disebut dengan penegasan. Dan dilakukannya pencatatan hasil akhir untuk nantinya akan diberitahukan kepada keluarga atau kepada pasien. Salah satu proses pemeriksaan cairan otak seperti gambar yang telah saya paparkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pemeriksaan cairan otak dengan 3 tahapan, yaitu analitik, pasca analitik, pra-analitik. Nah,
Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.